Sehat itu penting. Cari tahu yuk cara mewujudkan dan menjaga hidup tetap sehat dalam Health Talk Show. Persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKK UGM. Dari Jalan MSG 11 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Star Lovers, apa kabar? Senang banget ya malam hari ini kembali Wana Gastia temani Anda di Health Talk Show persembahan Star FM dan juga FKKM UGM. Ini malam hari ini sedikit krusial ya. Kenapa gitu? Karena permasalahannya agak sedikit banyak dirasakan juga sama masyarakat. Tema kita juga menarik, ada deteksi dini stroke. Karena stroke itu bermasalah dengan semua orang, tidak hanya orang tua saja. Ternyata usia dini tuh bisa yang namanya kena stroke. Karena sudah hadir juga ada tamu istimewa Iwan di Health Talk Show malam hari ini. Ada Dr. Mawada Ar-Rohmah PhD SPN, Departemen Neurologi FKK MKUGM. Selamat malam dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Iwan. Suara saya jelas ya? Iya, jelas dokter. Ya. Sehat selalu ya dokter ya? Iya, Alhamdulillah sehat. Mas Iwan sehat? Alhamdulillah sehat juga. Untuk hari ini sudah semangat untuk membawakan tema malam hari ini? Insya Allah selalu semangat Mas Iwan. Dokter, tema kita cukup menarik ya, ada deteksi dini stroke. Ini kalau berbicara soal yang stroke memang nggak hanya tua nih, ternyata sekarang anak muda pun bisa yang namanya kena kanker stroke juga ya, kena stroke juga seperti itu. Nah, sebelum kita lebih bahas jauh berbicara soal yang namanya stroke, pengen tahu dulu nih, sebenarnya stroke tuh penyakit yang seperti apa sih dok? Ya, oke, terima kasih Mas Iwan. Jadi stroke itu sebetulnya adalah gangguan dari otak gitu, akibatnya karena aliran pembuluh darah otak yang tidak lancar. Bisa ada dua macam penyebabnya. Yang pertama karena pembuluh darahnya tersumbat, akhirnya bagian otak yang harusnya diberi aliran darah ke sana dia nggak dapat nih. Itu yang pertama karena sumbatan. Atau yang kedua karena pembuluh darahnya pecah gitu. Jadi akibatnya yang harusnya darahnya mengalir dalam pembuluh darah, akhirnya dia keluarlah dari situ, nggak nyampe juga ke otak yang seharusnya membutuhkan makanan, membutuhkan oksigen dan seterusnya gitu. Jadi metabolisme otak itu walaupun kayaknya nggak bergerak gitu ya, nggak seperti otot dan lain-lain, tapi dia butuh oksigen yang besar dan juga glukosa yang cukup banyak untuk metabolismenya gitu. Jadi kurang sedikit saja maka akan mengganggu fungsinya gitu. Itu sebenarnya penyebabnya itu dari apa dok? Karena tadi kekurangan oksigen begitu ya. Nah, apakah dari faktor lain juga ada seperti itu? Kalau yang jelas kalau stroke sendiri itu karena aliran pembuluh darahnya gitu. Makanya nanti perbedaan stroke dengan penyakit-penyakit otak lainnya adalah stroke itu pasti mendadak gitu. Karena sumbatannya terjadi langsung aliran darah nggak dapat, maka dia fungsi otaknya langsung berkurang gitu fungsinya. Jadi makanya begitu. Ada nggak sih pasien yang nggak pernah nih punya yang namanya riwayat penyakit stroke seperti itu, tapi tiba-tiba dia didiagnosa memiliki penyakit stroke seperti itu? Oke, ada Mas Iwan. Jadi stroke itu punya faktor risiko gitu. Jadi makanya kenapa stroke itu lebih diidentikan gitu ya dengan usia tua, karena biasanya penyakit-penyakit yang menahun, penyakit-penyakit kronis seperti misalnya tensinya tinggi, kemudian sakit gula, mungkin obesitas, merokok, itu juga salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke itu terjadi. Makanya butuh waktu gitu sampai akhirnya faktor-faktor risiko tadi menyebabkan stroke terjadi gitu. Tapi ternyata ada faktor risiko lain gitu, termasuk usia ya, itu juga salah satu faktor risiko. Tapi ada faktor risiko lain seperti genetik, mungkin jenis kelamin dan lain-lain. Nah, itu juga ternyata bisa menyebabkan stroke. Makanya stroke tadi tidak hanya di usia muda, bahkan anak-anak pun bisa terkena stroke. Iya, baik. Prosentase dari gejala stroke, bukan gejala sih, penyakit stroke yang ada atau diderita seperti tadi udah dijelaskan juga. Ada yang karena genetik, ada yang karena pola hidup dan sebagainya kayak gitu. Nah itu untuk persentase sendiri mempengaruhi nggak dok? Kalau misalnya dari genetik punya orang tua yang stroke, tapi anaknya itu punya stroke juga, berapa persen kayak gitu? Oke, kalau untuk persentasenya kita sulit ya, karena tidak kemudian langsung diturunkan begitu. Biasanya yang diturunkan adalah kecenderungan kita untuk bisa begitu. Jadi misalnya kita udah tahu orang tua kita punya stroke gitu, oke, saya punya kecenderungan ke sana, maka kita bisa mengatur apa gaya hidup misalnya gitu.
orang tua saya punya hipertensi, saya punya ini, karena tidak kemudian 100% akan diturunkan atau 50% akan diturunkan, gitu juga enggak. Jadi ketika kita sudah punya kecenderungan untuk ke sana, oh berarti saya udah punya faktor risiko nih dari keturunan gitu. Jadi kan belum tentu juga genetiknya orang tua kita juga mempengaruhi timbulnya stroke. Siapa tahu mungkin gaya hidupnya yang lebih berat karena segi makanan atau mungkin obesitas, merokok. Nah, itu juga mempengaruhi fungsi atau kesehatan pembuluh darah kita sendiri. Oke. Gitu. Gejalanya seperti apa, Dok? Ketika kita dinyatakan bahwa kita punya gejala stroke kayak gitu, kan ada yang bilang ada stroke ringan, ada stroke berat kayak gitu. Betul. Jadi gejala stroke itu cukup luas. Jadi semua fungsi otak itu juga bisa akan menyebabkan stroke gitu. Kan otak itu mengatur semua fungsi tubuh kita ya. Misalnya kita bergerak, kita merasakan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar dan seterusnya. Itu tuh semua diatur fungsinya oleh otak. Jadi tergantung bagian mana dari otak yang terkena gitu. Nah, sebagian besar itu biasanya adalah yang pertama kelemahan. Jadi kadang-kadang kita membaginya seperti jembatan keledai, Mas Iwan. Jembatan keledainya itu segera ke RS gitu. Jembatan keledainya itu. Se-nya itu adalah senyum. Senyumnya tidak simetris. Jadi kalau kita senyum, yang satu narik, nah itu berarti yang sehat, yang satu diam aja. Nah, ini salah satu tandanya. Kemudian yang kedua ge ya, se tadi senyum, yang kedua ge itu gerakan. Gerakan kita melemah gitu. Jadi tadinya tiba-tiba bisa megang gelas tuh. Ini megang gelas kok enggak kayak mau jatuh misalnya gitu. Tadinya bisa ngangkat tangan, bisa ngangkat kaki gitu. Ternyata enggak bisa sekarang. Nah, itu juga bisa salah satu tanda. Kemudian yang kedua adalah ra. Ini artinya adalah bicara. Bicara kita tiba-tiba pelok gitu. Biasanya kita diminta untuk ngomong huruf R gitu. R itu karena lidah kita bergetar ya gitu. Nah, atau kita tiba-tiba nggak bisa ngomong gitu, pasiennya tiba-tiba nggak bisa ngomong atau nggak paham gitu dengan pembicaraan. Itu ra-nya. Kemudian ke itu artinya kebas. Jadi kebas satu sisi tubuh gitu. Kebas kayak apa ya, bahasanya gedibel gitu kalau bahasa Jawanya. Oke. Kemudian setelah itu R-nya ya adalah rabun. Tiba-tiba kita nggak bisa lihat, pandangan kita gelap. Nah, yang terakhir adalah S, itulah sakit kepala yang sangat hebat yang pernah kita rasakan. Nah, itu kalau kita gabung itu baru sebagian fungsi fungsi otak kita. Tapi sebetulnya masih banyak kayak mengatur stabilitas, kita jalan nggak sempoyongan dan seterusnya. Nah, yang paling penting membedakan stroke dengan yang lainnya, stroke ini mendadak sifatnya. Jadi tadi tiba-tiba sakit kepala. Mendadak gitu, ini paling sakit gitu. Biasanya itu karena pecahnya pembuluh darah. Salah satu contohnya. Dan yang lainnya tadi ya Mas Iwan. Dan semuanya biasanya bersifat mendadak dan kemudian menetap gitu. Jadi tiba-tiba nggak bisa bergerak, kemudian kok masih makin lama makin parah atau tetap aja tapi tetap tidak bisa bergerak misalnya gitu. Oke. Ini untuk pasien sendiri apakah bisa didiagnosa jauh-jauh hari, misalnya punya nih tanda-tanda akan menuju ke penyakit stroke seperti itu, atau emang tadi yang seperti dokter bilang bahwa emang penyakit stroke kan mendadak. Nah, ada nggak yang jauh hari sudah terdeteksi kayak gitu? Nah, kalau untuk stroke sendiri tidak bisa gitu, karena dia biasanya mendadak. Oke, mendadak, kemudian terjadi tadi salah satu simptom atau gejala tadi, kemudian, nah itu kita bisa curigai bahwa ini ke arah stroke. Gitu. Tapi hal-hal yang membuat kita rentan seperti misalnya tadi ya kita punya tensi tinggi, kemudian sakit gula atau mungkin sakit jantung dan seterusnya. Nah itu kita sudah harus punya awareness gitu ke ini, bahwa suatu saat bisa jadi kalau ini tidak terkontrol dengan baik akan menimbulkan stroke. Gitu. Oke, baik. Untuk stroke sendiri nih dok, tadi kan udah dijelaskan juga dari anak sampai dengan usia yang sudah lanjut bisa memiliki penyakit stroke seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak kayak gitu, usia muda kayak gitu, biasanya kan terjadi kayak Bell palsy seperti itu ya, stroke ringan atau stroke sebelah kayak gitu. Nah, ini bisa dijelaskan juga, Dok. Oke. Nah, Bell palsy dan stroke ringan itu beda, Mas Iwan. Jadi Bell palsy itu adalah tadi hanya senyumnya saja yang tidak simetris gitu, atau mungkin sebagian sisi wajah sini nggak bisa bergerak. Tapi itu biasanya kelainannya bukan karena pembuluh darah, gitu, karena memang
saraf di bagian sisi wajah ini dia terganggu begitu, dan itu hanya ototnya saja, jadi tidak mengganggu fungsi merasakan dan lain-lain, tidak Oke. gitu. Dan itu biasanya kita menyebutnya di saraf tepi ya, lainannya di saraf tepi kalau Bell's palsy. Nah, sementara kalau stroke sendiri itu kelainannya bisa di harus di saraf pusat gitu, di otak ataupun di sumsum tulang belakang gitu. Nah, jadi itu hal yang berbeda. Nah, kemudian kalau tadi terjadinya bisa di anak-anak atau bisa di bahkan sekarang sudah mulai turun ya, kecenderungan bahkan orang pasien berusia 30-40 tahun sekarang sudah mulai cukup ini juga yang terdiagnosis stroke gitu. Kalau dulu kan biasanya 50-60 gitu Iya. kan, ke atas gitu ya. Nah, sekarang usia-usia muda gitu juga sudah mulai ada gitu, yang terkadang pasiennya baru tahu, oh ternyata saya ketika sudah ada stroke tadi, ternyata dia baru tahu, oh ternyata saya ada tensi tinggi toh, oh saya ada gula toh, baru tahu setelah dia stroke, itu juga ada. Nah, itu berarti Oke. menunjukkan bahwa mungkin kepedulian kita terhadap kesehatan diri sendiri itu masih agak kurang. Oke, Gitu. baik. Ya. Jadi kalau misalnya stroke sendiri itu penyakit yang final sebelum ada penyakit yang menyertai kayak gula, terus penyakit-penyakit yang lain kayak gitu, Dok. Iya, biasanya ada itu dulu gitu. Jadi harus ada itu dulu tadi sebagai faktor risiko, baru kemudian terjadi stroke. Biasanya begitu. Tapi ya tanpa itu pun juga bisa terjadi itu. Biasanya karena genetik lah, atau mungkin ada kelainan pembuluh darah yang Oke. akhirnya menyebabkan pembuluh darah bisa mudah pecah gitu. Cuman terkadang kita nggak sadar kalau saya punya tensi tinggi, saya nggak sadar kalau saya gulanya tinggi karena tadi mungkin jarang cek atau tidak nggak tahu kalau ternyata mudah misalnya kayak gejala-gejala penyakit gula, misalnya sering pipis, mudah lapar, nah itu kita nggak tahu. Jadi karena mungkin capek aja gitu. Padahal mungkin Oke. bisa di screening dengan cek gula darah misalnya. Oke, baik. Kembali ke tema kita ini terkait Ya. dengan stroke sendiri. Nah, ada beberapa klasifikasi nggak terkait dengan stroke, misalnya stroke berat, stroke ringan kayak gitu. Oke, jadi gejalanya itu tergantung seberapa besar bagian otak yang terkena tadi, Mas Iwan. Jadi misalnya semakin sedikit gejala otak yang bagian otak yang tadi nggak dapat makanan atau dapat oksigen karena darahnya tidak terantar tadi ke otaknya, maka semakin kecil stroke yang akan timbul juga akan semakin ringan. Tapi ada juga pembuluh darahnya sudah mulai dari pembuluh darah besar yang tersumbat atau di pembuluh darah besar yang pecah, maka kan semakin besar bagian otak yang tidak dapat makanan tadi, ya tidak dapat suplai darah, maka stroke-nya akan semakin berat. Kita misalkan saja tadi misalnya salah satu ya tadi misalnya pada aja gerak gitu. Di gerak itu ada yang mungkin lemah gitu tapi masih bisa menggenggam, tapi dia merasa bahwa ini lemah, nggak seperti biasanya. Tapi ada juga yang nggak bisa gerak sama sekali. Gitu. Nah, itu menunjukkan derajat keparahan dari stroke-nya berbeda gitu. Nah, itu kita memang harus kita nilai gitu ya untuk melihat bagaimana sih respon terhadap pengobatannya. Jadi misalnya dari awal ini udah sudah buruk gitu, ini nggak bisa bergerak sama sekali, senyum juga nggak bisa ketarik sama sekali gitu. Kemudian mungkin ada rabun, dan seterusnya. Nah, itu setiap hari kalau dirawat di rumah sakit itu kita evaluasi. Apakah respon dengan pengobatan dan seterusnya. Gitu, Mas Iwan. Jadi ada klasifikasinya dari ringan sampai dengan berat kayak gitu. Ya, ada gitu. Jadi tergantung seberapa parah gejala yang ditunjukkan gitu. Jadi walaupun kita dibilang stroke ringan gitu, bukan berarti kemudian santai aja ini masih ringan, tapi itu udah stroke gitu. Kalau kita udah diagnosis sebagai stroke, berarti memang sudah ada kelainan pembuluh darah yang menyebabkan otak nggak dapat aliran darah tadi. Nah, efek buruknya adalah ini bisa memburuk gitu kalau tidak segera ditangani, atau bisa terjadi lagi kalau kita tidak menjaga faktor risiko yang menyebabkannya. Gitu, Mas Iwan. Itu tadi untuk pengobatannya nih terkait dengan stroke tadi sempat disinggung sedikit kalau misalnya dirawat di rumah sakit atau di RS ada kayak semacam pantauan kayak gitu ya. Nah, biasanya nih dokter kalau untuk stroke sendiri pengobatannya itu berkisar berapa lama sih? Ya, oke, terima kasih Mas Iwan. Jadi salah satu hal ketika kita sudah tahu tadi gejala-gejalanya ya, kita yakin mungkin melihat seseorang atau keluarga kita gitu yakin bahwa ini kok kayaknya stroke gitu. Maka istilah kita adalah time is brain gitu. Bukan time is money ya gitu biasanya. Time is brain. Ya, time is brain gitu. Kenapa? Karena akan ada perbedaan
intervensi atau apa yang Mhm. bisa kita lakukan kepada pasien kalau semakin cepat dia dibawa ke rumah sakit. Karena semakin cepat dibawa ke rumah sakit, kita bisa deteksi, oh ini stroke, sumbatan, dan masih belum terlalu parah gejalanya, maka kita bisa lakukan tadi, ketika ini sumbatan, kita bisa hancurkan sumbatannya tadi dengan Oke. obat. Itu efeknya apa? Sumbatannya tadi hilang sehingga bagian otak yang baru beberapa jam tadi nggak dapat makan, kita udah bisa kasih makan nih, kita dapat suplai darahnya lagi. Mhm. Nah, tapi itu hanya ada tadi ya, ada jendela waktunya gitu. Itu biasanya kurang dari 4,5 jam. Lebih dari Baik. itu kita nggak bisa kasih apa namanya obat yang bisa untuk memecahkan sumbatan tadi. Mhm. Gitu Mhm. Mas Iwan. Nah, jadi memang apa yang harus kita lakukan kalau ada pasien yang kita ada teman, tetangga atau keluarga kita yang merasa kita yakin bahwa ini stroke, langsung aja bawa ke rumah sakit gitu. Kenapa ya tadi time is brain. Ada Mhm. hal yang bisa kita lakukan lebih ketika pasien itu segera dibawa ke rumah sakit. Rumah Tapi sakit. kalau sudah lebih dari itu gitu, maka tetap ya kasus ini adalah suatu kasus gawat darurat Mhm. gitu. Stroke itu adalah suatu kegawatan medis gitu, kegawatan, sehingga tetap kita harus periksa dan lain-lain. Dan yang paling penting dari perawatan tadi adalah apa? Mencari faktor risikonya, Mas Iwan. Mhm. Gitu. Mhm. Jadi kita harus yakin, misalnya tensi, masuk tensinya berapa sih, gitu. Kemudian yang kedua, gulanya berapa, kolesterolnya Mhm. bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu harus kita pantau setiap hari. Karena tadi Oke. perawatannya berapa lama, kita punya yang namanya istilahnya untuk fase akut. Jadi stroke itu Mhm. harus dilawat selama fase akutnya, gitu. Mhm. Kurang lebih 1 minggu untuk yang stroke sumbatan tadi, Oke. dan kurang lebih 10 sampai 2 minggu, 10 hari sampai 2 minggu, 10 sampai Mhm. 14 hari ya untuk yang Mhm. stroke perdarahan. Kenapa kok Oke. ada fase akut itu? Karena masih ada kemungkinan dalam waktu itu stroke-nya mengalami perburukan gitu. Mhm. Makanya kenapa Mhm. ketika di awal kita dibilang oh stroke-nya ringan gitu kan. Mhm. Ya udah santai-santai aja, tetap maaf misalnya tetap ngerokok, tetap Mhm. apa namanya makan gula yang banyak karena mungkin suka manis gitu ya. Padahal dia punya penyakit gula misalnya, dan itu justru itu akan menambah beban dari yang sebetulnya sudah ada gitu bahwa dia punya stroke. Nah, itu yang harus Mhm. kita kontrol. Nah, selama Oke. perawatan akut itu apa yang kita sampaikan ke pasien? Bagaimana pola hidup sehatnya? Apa yang harus dilakukan gitu. Kayak misalnya tadi tangannya lemah gitu, kita Mhm. lakukan fisioterapi gitu. Nanti fisioterapinya dimulai dari yang ringan dulu sampai akhirnya bertahap dan di rumah nanti tetap dilakukan. Mhm. Kan beda dengan penyakit yang lain ya. Penyakit yang lain mungkin kalau di rumah di sini udah selesai nih disuntik antibiotik misalnya gitu. Kalau ini kan enggak, kita nggak dapat antibiotik, kita Mhm. nggak kasih pasiennya antibiotik kecuali dia memang infeksi. Oke. Nah, pengobatannya nggak selesai di situ. Tuh, pengobatannya dilanjutkan di rumah, terutama Mhm. apa? Fisioterapinya gitu. Gimana caranya biar tetap terkoneksi nih antara otak dengan bagian yang diberi diberi inervasi, diberi ini oleh Mhm. otaknya. Jadi misalnya otaknya menggerakkan tangan gitu. Nah, biar nggak terputus nih koneksinya. Gitu. Oke. Itu Jadi yang bisa setiap kita lakukan. pasien juga beda-beda begitu ya, Betul, proses betul, penyembuhannya. Tergantung respon betul. dari tubuh juga. Tergantung respon dan tergantung seberapa berat dia saat datang ke rumah sakit. Mhm. Gitu. Mhm. Soalnya kadang mau dibawa ke rumah sakit aja harus rapat RT RW Iya. dan seterusnya gitu. Jadi itu pasti akan kurang dari 4 jam. Kita Mhm. udah nggak bisa ngapain gitu. Jadi Mhm. kalau bisa udah ya, makanya kenapa sekarang kita sedang banyak kampanye untuk Mhm. ini tadi salah satunya adalah segera ke RS gitu, biar mudah. Jadi kalau memang ada tanda-tanda tadi, apa yang dilakukan? Ya segera ke RS gitu, segera Mhm. ke rumah sakit gitu. Mhm. Jadi biar kita punya punya jendela waktu yang lebih luas. Karena kan untuk bisa tahu ini perdarahan atau sumbatan kita Oke. harus CT scan gitu Mhm. misalnya. Nah, untuk kan kurang lebih mungkin pemeriksaannya bisa sampai 1 jam dari mulai Mhm. datang kita harus wawancara dulu kan ke pasiennya apa yang terjadi gini, kemudian periksa lab, CT scan dan kurang lebih 1 jam. Jadi kalau memang bisa kurang dari 3 jam atau syukur-syukur begitu kelihatan langsung dibawa, nah itu sudah yang sangat membantu kita untuk Mhm. bisa memberikan sesuatu yang lebih ke pasien. Oke. Kalau untuk pasien yang datang ke rumah sakit kayak gitu dikatakan terlambat dan sampai dengan Hmm. pass away kayak gitu. Ini gimana, Dok? Ya, karena untuk pasien-pasien seperti ini dari yang biasanya kita dapatkan karena sudah lama di rumah biasanya. Kadang Mhm. ada yang 3 hari baru dibawa gitu. Oke. Kemudian ada juga yang sampai pasiennya maaf tidak sadar baru kemudian dibawa gitu. Mhm. Mhm. Karena kenapa pasien itu tadi kan kayak misalnya senyumnya nggak simetris, itu Mhm. bukan berarti hanya dia nggak bisa senyum, tapi dia juga mungkin akan kehilangan kemampuan otot untuk menelan
gitu. Makanya mungkin tersedak dan seterusnya gitu. Akibatnya apa? Makanan juga nggak bagus, nggak ada yang masuk. Padahal Masuk, perlu iya. nutrisi kan untuk itu. Nah, kalau itu segera dibawa ke rumah sakit, nanti ada tes untuk pasiennya bisa menelan atau tidak. Karena biasanya yang nggak bisa ditelan adalah air gitu, bentuknya cair gitu. Nah, makanya kemudian kita bisa berikan apa namanya pendidikan ke pasiennya. Ini loh, nanti dimulai dari yang apa tekstur makanannya begini, cara memberikannya begini, dan seterusnya sampai akhirnya sampai pasien mau pulang, oh dia sudah pada tahap bisa menelan bubur sumsum misalnya. Oke. Berarti nanti di rumah disediakan ini dan seterusnya. Misalnya begitu. Hmm. Kemudian kalau terlambat lagi adalah biasanya sudah ada apa namanya tanda-tanda infeksi, Mas Iwan. Biasanya kalau pasien-pasien sudah cukup parah gitu, karena tadi misalnya tangannya nggak bisa bergerak sama sekali, otomatis dia tidak bisa jalan ke toilet gitu. Padahal kan mau nggak mau harus ke toilet kan tiap hari ya, yang akhirnya mungkin dia harus apa-apa di tempat tidur. Nah, terkadang seperti ini kalau keluarga atau caregivernya tidak apa namanya belum ada Bagus gitu. pendidikan sebelumnya, iya, maka pasiennya akan terkena infeksi dengan mudah gitu. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit sudah dalam keadaan demam, sudah dalam keadaan terinfeksi. Nah, ini yang kita sebut sebagai terlambat gitu. Sebetulnya alasannya cukup banyak ya, karena mungkin biasanya tidak ada transportasi atau kekurang tahuan, itu yang sebetulnya paling utama. Yang kedua karena tadi menunggu anaknya yang datang dari mana dulu ke ini, padahal anaknya misalnya di luar Jawa gitu. Nah, itu biasanya juga lama. Kemudian apa namanya tadi ketidaktahuan sehingga apa transportasi dan sebagainya tidak segera dicarikan. Padahal sekarang ambulan-ambulan kan udah banyak ya, ambulan-ambulan yang bisa membawa ke rumah sakit untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa apa Mobil mobilisasi sendiri dengan begitu baik. ya. Ini itu tadi yang agak sedikit parah, yang harus diwaspadai. Ini kalau misalnya yang ringan, misalnya senyumnya nggak simetris, terus mungkin tangannya yang biasanya ngepal banget tuh nggak bisa. Nah, yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama itu bagaimana, Dok? Oke, baik. Sebetulnya tidak ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan on the spot gitu, kecuali memang kita punya alat medis ya. Biasanya kalau di luar negeri kan sudah ada apa tuh namanya tim yang bisa datang udah dengan ambulan gitu. Mereka apa namanya datang sudah dengan persiapan sebagainya. Tapi kalau kita tanpa ada persiapan medis, maka ya tadi yang harus dilakukan tadi segera ke RS, Mas Iwan. Gitu. Karena begitu datang, saya yakin semua dokter bisa mengenali ini adalah gejala stroke. Gitu. Kalau dikatakan bahwa ini tiba-tiba, pasiennya tiba-tiba nggak lihat gitu, pasiennya tiba-tiba nggak bisa bergerak, atau terkadang ini tiba-tiba saya kebas nih satu sisi tubuh nggak merasakan gitu. Jadi kalau itu dan sebelumnya pasti nggak pernah terjadi itu gitu. Jadi kalau misalnya kita merasakan sesuatu dengan tiba-tiba dan kemudian menetap, nah itu kita harus curiga ke arah stroke gitu. Dan gejalanya tadi itu. Gitu ya tadi segera ke RS, Mas Iwan. Pokoknya pertolongan pertama harus ke rumah sakit dulu gitu ya. Betul. Karena prosesnya dari awal. Baik. Dokter, kalau berbicara soal yang namanya stroke tadi gejalanya sudah dijelaskan juga. Terus juga apa ya dari usia muda ya sampai dengan akhir juga tadi udah dijelaskan juga. Ini ada apa ya kayak semacam penyebabnya yang khusus nggak sih kalau untuk stroke, misalnya kalau untuk usia muda kan banyak makan makanan yang kurang sehat atau gimana? Ya, oke. Kalau untuk usia muda sendiri, misalnya anak-anak sampai ke remaja dan usia dewasa muda gitu ya, Mas Iwan, itu biasanya kasus-kasusnya malah seringnya karena kelainan dari pembuluh darah sendiri gitu. Jadi ada istilah aneurisma, jadi pelebaran pembuluh darah yang kemudian kalau kita mungkin terlalu aktif sedikit gitu, terlalu aktif yang artinya akan meningkatkan tensi, maka dia mudah pecah. Gitu. Nah, itu biasanya karena memang ada kelainan dari bentuk pembuluh darah sendiri di otak. Gitu. Itu malah kalau usianya muda gitu ya. Ya. Tapi kemudian kalau usia yang sudah mulai ke sini itu biasanya gaya hidupnya memang sudah tidak begitu baik gitu. Jadi misalnya kayak usia 30-an, 40-an gitu berarti kemungkinan dimulai dari gaya hidup yang tidak baik di awal. Karena kita nggak mungkin kan baru satu hari ini makan banyak gitu, makan apa misalnya kolesterol yang cukup banyak hari ini besoknya stroke gitu kan nggak mungkin. Pasti sudah dimulai dulu dari bertahun-tahun gitu. Terutama biasanya seperti ini bentuknya sumbatan. Jadi karena sumbatan yang misalnya di pembuluh darah lubangnya gitu ya, kita sudah apa namanya punya apa penebalan pembuluh darah karena tumpukan-tumpukan lemak di situ. Gitu. Nah itu biasanya dimulai karena
mungkin aktivitas kita yang kurang, karena sekarang kan banyak sekali ya sedentary life gitu. Aktivitas-aktivitas yang membuat kita kurang bergerak gitu. Nah, Oke. itu kalau misalnya itu dimulai dari anak-anak atau remaja yang sampai sekarang kita tetap melakukannya, ditambah lagi mungkin jajanan yang makin banyak ya, junk food dan lain-lain. Manis-manis kayak boba-boba sekarang itu kan juga Oke. sudah, kalau kita lihat kandungan gula dalam minuman-minuman buatan itu sangat tinggi gitu. Nah, itu membuat Oke. kita agak edik ke sana. Jadi memang gaya hidup itu cukup berpengaruh kalau memang terjadinya nanti di usia yang dewasa muda. Kalau kemudian di usia tua, maka biasanya faktor usia itu juga bisa mempengaruhi. Selain Oke. tadi ya, faktor risiko lain tadi. Kalau menurut dokter sendiri untuk trennya di tahun sekarang tuh lebih banyak yang muda Tren, atau yang tua sih tren ya, yang Mas. menderita penyakit stroke? Iya, iya, iya. Sebenarnya range-nya cukup luas tadi seperti yang disebutkan. Tapi yang kemudian membuat kita juga mulai agak ini juga kaget gitu, atau bukan kaget ya, mulai aware juga gitu di usia-usia saya di 30-an, di 40-an itu sudah mulai ada yang terkena stroke dan cukup parah gitu. Yang artinya apa, di usia-usia itu adalah usia-usia produktif. Oke. Seharusnya pasien bisa bekerja untuk keluarganya, pasien bisa menghidupi keluarganya dan seterusnya gitu. Efeknya nanti mungkin lebih ke efek sosioekonomi nanti ya. Nanti keluarganya bagaimana dan seterusnya. Karena kalau misalnya tadi kecacatan yang diakibatkan karena stroke-nya menetap itu setelah pasiennya selesai stroke, maka mungkin dia tidak akan bisa bekerja seperti biasanya. Oke, Tuh. baiklah. Ada yang Ya, sudah bertanya juga, dokter, lewat WhatsApp kita di 0818 baik. 621013. Halo, selamat malam. Ini tanya terkait dengan temannya nih. Teman saya sempat dapat serangan, sempat pelo ngomongnya tapi cepat pulih. Apakah ini karena serangan masih ringan atau yang seperti apa? Ya, oke. Baik. Jadi terkadang ada istilah yang kita sebut stroke itu, ada istilahnya sebagai transient ischemic attack gitu. Itu sama, sebetulnya sama persis seperti stroke, hanya bedanya kalau tadi kan stroke yang sumbatan biasanya ini terjadinya ya. Jadi karena stroke yang sumbatan tadi yang tadinya tertutup semua ininya, pembuluh darahnya. Nah, kemudian tiba-tiba dia bisa melebar. Akhirnya tetap ada sedikit aliran pembuluh darah yang bisa memberikan suplai darah ke otak tadi. Nah, Oke. itu yang kemudian memperbaiki. Tapi pasien-pasien dengan TIA atau transient ischemic attack ini bisa menjadi stroke kalau kita tidak rawat faktor risikonya. Nah, itu yang harus kita lihat. Biasanya tetap pasien dengan TIA begini, kita tetap CT scan, kita tetap lihat. Jadi dilihat semua, istilahnya full work up untuk stroke ya. Tetap dilihat semuanya secara manifestasi klinisnya seperti apa, kita cek lab dia apa, mungkin keadaan penyakitnya, yang kemudian kita faktor risiko dan juga gaya hidupnya yang seperti apa, yang bisa agar tidak sampai stroke gitu. Oke. Baik, So, tapi jadi memang itu yang benar ya disebut kalau stroke untuk ringan. gimana, Dok? Ya, itu nanti mungkin yang disebut stroke ringan tadi Mas Iwan, betul. Tapi sekali lagi stroke ringan atau stroke berat itu tetap stroke gitu. Jadi Mau itu ringan sudah atau berat, stroke, sama ya stroke tetap ya? stroke ya. Oke. Tapi kalau yang tadi sempat dijelaskan, memang itu cepat pulihnya ya kalau misalnya sedikit kayak gitu, agak nggak simetris atau kayak gitu. Betul, jadi ada dua kemungkinan. Ada kemungkinannya memang nanti dia membaik karena tadi pembuluh darahnya mungkin karena masih muda ya, pembuluh darahnya yang tadinya tersumbat dia masih bisa meregang gitu, akhirnya aliran darah masuk lagi. Tapi kalau biasanya pada orang yang sudah cukup tua, meregangnya udah nggak bisa bagus, akhirnya tersumbat dan malah nanti memberat karena nggak bisa dapat aliran darah bagian otak tadi. Gitu. Oke, baik. Ada juga udah masuk Adi Roro nih, tanya, betulkah serangan kedua itu lebih berbahaya? Ya, jelas. Betul. Jadi serangan kedua itu biasanya lebih parah dibandingkan yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kita tahu biasanya stroke itu karena biasanya menyerang satu sisi otak, misalnya otak kiri yang terkena, maka yang bagian dari sisi tubuh kanan yang akan terkena gitu ya, Mas Iwan biasanya. Nah, kalau misalnya kena lagi di sisi yang sama, yang tadinya mungkin dia masih bisa ngangkat, biasanya nanti udah nggak bisa ngangkat tangannya dan seterusnya. Atau sisi yang terkena malah sisi satunya lagi, akhirnya dua-duanya nggak bisa, tidak bisa bergerak dengan baik. Yang tentunya ini akan lebih memperparah kondisi pasien. Jadi artinya bahwa gimana, dokter? Jadi jelas serangannya akan lebih berat dibanding sebelumnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu bahwa pasien ini kemungkinan faktor risikonya belum bisa dikontrol. Gitu. Apakah mungkin
lewat minum obatnya karena pasiennya pasti bosen ya minum obat terus gitu. Mau nggak mau gitu minum obat bosen mungkin atau masih merokok misalnya Mm, karena masih bisa jalan-jalan gitu jadi mm, masih merokok gitu. mm. Atau sudah tidak mau bergerak biasanya kan karena kita biasanya meminta pasien itu untuk tetap aktif gitu, Mm-mm, tapi tidak seperti orang normal ya, mm-mm, aktifnya pasien yang pasien bisa. Nah, kemudian dia sudah mulai maaf ngelokro mungkin mm-mm. karena mungkin support dalam dirinya kurang, support Kurang. dari lingkungan juga kurang gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang membuat kemudian serangan. Tapi serangan yang kedua akan lebih parah dan ya betul. Bahkan ada pasien yang sudah sampai serangan kelima, itu juga ada. Oke, Gitu. Jadi bisa terjadi itu. oke, baik. Artinya harus aware ya, udah dapat serangan pertama, harus jaga kesehatan juga Betul. dari awal kayak Iya, gitu ya. betul, betul. Oke, Betul, Mas Iwan. baiklah. Ini dokter, yang paling muda itu kena stroke di usia berapa ya? Terus penyebabnya apa? Tadi udah sempat Yang dijelaskan paling juga apa? ya. Yang paling mudah Paling atau paling muda, muda? iya. Terkena stroke usia Oh, berapa? oke. Kan tadi sudah disebutkan juga bahwa anak-anak pun bisa gitu. Mm-mm, Bahkan pasien usia 5 tahun, kalau memang gejalanya ke arah sana, ya kita tetap harus curigai stroke mm-mm, gitu. Karena tadi siapa tahu memang ada kelainan pembuluh darah yang memang dari awal. Kalau kelainan bentuk pembuluh darah kan sudah jelas dari lahir sebetulnya punya gitu. mm-mm, Jadi cuman karena kita nggak tahu gitu kan kalau saya punya kelainan pembuluh darah atau enggak gitu. Jadi memang bisa terjadi itu gitu. Kalau misalnya yang sekarang usia dewasa muda juga sudah mulai banyak. Yang akhirnya mm-mm. efeknya tadi saya sebutkan ke Mas Iwan, efeknya adalah biasanya penerimaan kepada kenyataan untuk pasien kurang dan keluarga juga akhirnya ini ya efeknya ke sosioekonomi tadi. Mhm, kurang aware juga kayak gitu ya dok. Ya. Baik, satu lagi nih, apakah stroke itu kebanyakan dialami oleh mereka yang punya penyakit penyerta yang lain? Iya, kalau itu jelas. Karena punya penyakit penyerta yang lain kayak tadi sebutkan, obesitas, Hmm, hipertensi ya, atau tensi tinggi, penyakit gula atau diabetes mellitus, atau mungkin gaya hidup merokok gitu, itu dia meningkatkan kecenderungan kita untuk terjadi stroke gitu. Jadi, tapi bukan berarti tanpa ada itu kita nggak bisa terkena stroke. Tadi bahkan mhm, anak-anak aja kan mungkin nggak punya itu ya, tapi dia punya misalnya kelainan pembuluh darah atau mungkin punya faktor keturunan mhm. gitu, yang seharusnya kita bisa menjaga lebih gitu, Oke, menjaga kesehatan lebih untuk tidak terkena itu dan kemudian bisa kita kan mungkin kalau kita kadang pikir ya kok dia bisa kayak gitu aja nggak terkena stroke kok gitu tapi kok saya oke, merasa hidup sehat kok karena stroke gitu ya mungkin baik. orang per orang memang punya kecenderungan sendiri Mhm. Beda-beda kayak itu ya, dah. ya betul Oke, Mas Iwan. baik dokter, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan tema kita cukup menarik untuk Anda setelah lovers. Boleh gabung bersama dengan kita ya. WhatsApp kita di 0818 621 Tanya terkait dengan kesehatan Anda boleh nih. Tapi untuk tema malam hari ini ada deteksi dini stroke. Bersama narasumber kita ada Dokter Mawadah Ar-Rahmah. 101,3 Star FM, Inspiring Sound, Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam buat yang baru saja gabung. Kita masih di mana? Talk Talk ya. Yang tadi udah sempat gabung bareng sama kita di 0818 621 Thank you. Tema kita cukup menarik ya. Ada deteksi dini stroke dengan narasumber kita. Ada Dokter Mawadah Ar-Rahmah, PhD SPN dari Departemen Neurologi FKKMK UGM. Dokter yang udah masuk lewat WhatsApp langsung kita baca dulu ya. Boleh Halo, apa silakan. kabar? Ada Bu Triha. Selamat malam, dokter. Mau tanya nih, apa benar stroke itu penyakit turunan? Ini barusan gabung mungkin ya. Tadi udah sempat dijelaskan Iya. juga. Mau nggak silakan. Ya, terima kasih. Tadi dengan siapa Bu Trihas Bu ya? Trihas, iya. Ya, Ibu. Ya, Ibu betul. Salah satu faktor risiko untuk stroke itu memang ada ini ya genetik dan itu tidak bisa kita owahi, tidak bisa dimodifikasi gitu. Nah, gejala apa namanya faktor risiko lainnya yang tidak bisa dimodifikasi juga selain genetik atau keturunan itu juga usia atau jenis kelamin misalnya. Nah, kalau untuk faktor risiko lainnya, tadi ada faktor risiko yang bisa kita modifikasi karena biasanya kita mendapatkannya. Contohnya Mm-mm, adalah tadi tensi tinggi, mm-mm, obesitas, diabetes mellitus atau penyakit mm-mm. gula, merokok dan seterusnya. Itu tadi. Oke, itu tadi ada Ya. Bu Trihas ya, yang sudah gabung juga lewat WhatsApp kita di 0818 621 013.
Baik, dokter. Tadi sempat dijelaskan juga kalau kita punya penyakit stroke atau kita ada gejala stroke segera ke RS seperti itu ya. Tadi juga Betul. sempat dijelaskan juga untuk artinya per kata, bukan kata sih, per huruf tadi ya. Nah, kalau Ya. misalnya dari keluarga ini belum aware, belum tahu terkait dengan penanganan dini terkait dengan stroke kayak gitu. Terus juga pasien juga kan Mm, nggak bisa bertahan lebih dari 4 jam di rumah kayak gitu. Nah, usaha yang bisa dilakukan mm. kalau di rumah apa nih, Jok? Ya, baik. Yang penting kita bisa meyakinkan bahwa pasien itu aman gitu. Karena biasanya terkadang ada serangan pasiennya misalnya lagi nyapu atau Hmm, pasiennya lagi berdiri atau apa gitu ya. Kemudian tadi tiba-tiba lemah sesisi tubuh yang hmm, akhirnya memberat, akhirnya dia jatuh gitu. Nah, ketika memang sudah ada gejala seperti ini, pastikan memang pasien ini dalam kondisi aman, yang artinya hmm, apa? Tidak ada kondisi lain yang akan memperburuk. Misalnya tambah pasiennya jatuh gitu, kemudian hmm, kepala terbentur dan hmm. seterusnya. Nah, itu akan lebih memperparah kondisinya nanti, misalnya karena tambah ada cedera kepala Oke. gitu. Tadi yang kondisinya aman, kemudian yang kedua di dalam keadaan berbaring itu, Hmm, kemudian ditinggikan sedikit dengan dua bantal lah, gampangannya gitu. Jadi biar tidak dalam keadaan flat, yang artinya hmm, apa? Ketika pasien tidak bisa menelan air liurnya atau apa karena misalnya lama-lama nggak sadar gitu, kemudian tidak masuk ke dalam paru-paru atau apa hmm, gitu. Jadi dalam kondisi yang tidak benar-benar flat, tidak apa ya, tidak lurus gitu, dikasih bantal lah sedikit, kurang hmm. lebih 30 derajat Oke. ininya gitu. Nah, yang kemudian yang bisa dilakukan lainnya adalah bagaimana upayanya untuk membawa ke rumah sakit. Apakah Hmm, menghubungi tetangga, hmm. apakah apa ya, nyarter mobil misalnya dan seterusnya gitu, Mas Iwan. Oke. Artinya harus tahu juga ya, kayak semacam guideline kalau misalnya terkena penyakit stroke kayak gitu. Nah, Ya, kalau betul. misalnya yang dilakukan nih tadi udah bener, udah sesuai dengan prosedur. Kalau misalnya di rumah kita belum tahu atau belum bisa masuk ke rumah sakit kayak gitu. Nah, kalau Mm-mm. sampai terlambat, itu resiko terbesarnya apa, Dok? Oke, perburukan Hmm, gitu. Jadi yang jelas kondisinya memburuk. Kalau misalnya sudah sampai di rumah sakit, gitu, kita sudah tahu bahwa ini adalah ke arah gejala stroke, maka hal-hal yang tadi apa namanya, prosedurnya tadi akan kita lakukan gitu, dan kita akan melakukannya secepat mungkin. Jadi hmm, misalnya, oh ini belum sampai 3 jam nih, kita akan mengejar itu semua dalam waktu kurang dari 1 jam. Dengan alasan apa? Karena kalau misalnya masih kurang dari 4 jam, hmm, kita bisa tadi, misalnya ini sumbatan, kita bisa berikan obat untuk meluruhkan sumbatannya tadi. hmm. Efeknya soalnya cukup drastis ya, Mas Iwan. Ada beberapa pasien yang tadinya lumpuh, kemudian karena aware gitu, tapi ini laporan, misal laporan kasus begitu, kemudian diluruhkan tadi dengan obat, pasiennya bisa pulang dengan jalan loh, gitu, Hmm. dengan kayak nggak ada apa-apa. Karena Oke. tadi semakin dini ditangani, maka akan semakin baik juga apa Hmm, namanya, hasil dari perawatannya gitu. hmm. Baik. Untuk menghindari kita terkena stroke, apa yang harus kita lakukan? Ya, oke. Yang pertama jelas kita harus paham kesehatan diri sendiri. Gitu, cari faktor risikonya. Kita bisa lihat dari mana? Kita lihat dari orang tua kita aja atau kakek nenek kita. Oh, simbahku ada stroke, Hmm, simbahku ada tensi tinggi, bapakku ada gula, penyakit jantung dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin kita bisa aware terhadap diri kita sendiri. hmm, Oke. Kemudian yang kedua jelas hidup sehat. Hidup sehat di sini kadang abstrak ya. Apa sih yang saya lakukan untuk hidup sehat gitu? Yang jelas bergerak, itu yang pertama. Jangan sampai hidup kita sedentary, karena sekarang banyak sekali yang bekerjaan itu kan di balik meja begitu, hmm, balik meja dan seterusnya. Nah, aktif secara fisik itu tetap penting gitu, hmm. bukan berarti harus berolahraga berat ya, bahkan kita Oke. jalan kaki, kita lari mungkin 1 hari 20 menit per hari misalnya, 20 sampai 30 menit per hari. Intinya kalau bisa dalam 1 minggu itu minimal 3 jam. Nah, itu sudah sangat baik untuk apa, olahraga gitu. Hmm, Dan yang ketiga tentunya menstabilkan ini ya, kondisi antara fisik, mental dan juga spiritual gitu. Nah, oke. kalau hubungan ini baik, biasanya akan semuanya berlangsung dengan baik gitu. Bahagianya Hmm, nggak hanya di fisik gitu, tapi juga hmm. sampai ke dalam gitu. Oke, baik. Himbauan untuk masyarakat terkait dengan tema kita ini cukup menarik, Bro, Dok, karena tidak semua masyarakat tahu atau penanganan yang benar terkait dengan stroke itu bagaimana. Ya, oke.
Jadi penanganan kalau himbauan ke masyarakat yang semoga ingin disampaikan kayak tadi saya menyebutkan, kenapa sih kok sampai dibikin jembatan keledai gitu, kayak segera ke RS, bahkan di luar negeri pun sampai juga dibikin misalnya fast dan faster dan seterusnya, tapi intinya artinya sama gitu. Kenapa? Karena kita ingin masyarakat paham kalau ada gejala seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Itu adalah suatu kegawat daruratan gitu. Langsung bawa ke rumah sakit, apapun kondisinya gitu. Nah, penanganannya ya tadi bawa ke rumah sakit itu yang utama. Nah, yang kedua adalah pastikan pasiennya aman, karena bisa Oke. serangan ini bisa terjadi dimanapun gitu. Belum tentu di rumah kan, bisa jadi mungkin di stasiun, bisa jadi ada di jalan gitu. Bahkan bisa juga serangannya dalam bentuk kejang, misalnya pada saat pasiennya lagi nyetir gitu. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi Oke. karena cukup banyaknya gejala yang bisa terjadi, maka kita ingin masyarakat paham bahwa kalau kita mencegah ini adalah suatu stroke, maka segera bawa ke rumah sakit. Dan kenapa? Tadi satu hal lagi yang penting, time is brain gitu. Kita berlomba dengan waktu. Oke. Tuh, karena kalau misalnya kita bisa secepat mungkin nih, ibaratnya kita lomba sampai ke rumah sakit dengan cepat gitu, ada hal lebih yang bisa kita lakukan ke pasien gitu. Oke. Pokoknya yang harus digarisbawahi adalah 1 jam begitu ya? Oh, 1 jam itu ketika di rumah sakitnya, Mas Iwan. Kalau bisa sejak serangan pertama pasiennya merasakan itu, kalau bisa sesegera mungkin, lebih bagus lagi kurang dari 3 jam sudah sampai ke rumah sakit. Gitu. Karena Oke, kita butuh kurang baik. lebih 1 jam untuk di rumah di IGD-nya sendiri. Itu untuk proses penyembuhannya di rumah sakit juga apakah perlu waktu yang lama atau perlu rawat inap juga kayak gitu, Dok? Ya, kalau rawat inap jelas perlu, Mas Iwan, karena ini adalah suatu tadi kondisi kegawat daruratan ya, yang kemudian kita butuh follow up tiap hari tadi. Karena tadi untuk perawatan di masa akut tadi itu yang akan kita sampaikan ke pasien. Kemarin bisa ngangkat segini, oh sekarang kok segini gitu. Jadi kita aware juga, kita sebagai dokternya aware, berarti ini masih dalam tahap belum benar-benar sumbatannya mungkin masih ada terus nih, tuh misalnya. Nah, itu yang kita sampaikan ke pasien. Dan biasanya nanti pasien pulang itu yang tadi misalnya senyumnya nggak simetris ya, Mas Iwan. Oke. Bukan berarti kemudian ketika pulang nanti senyumnya sudah simetris lagi, belum tentu gitu. Yang pasti pulang nanti dalam keadaan apa? Pasien tahu apa faktor risikonya, sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk merawat pasien ini. Kalau misalnya dia perlu diwat caregiver gitu, kayak tadi misalnya nggak bisa menelan loh gitu, jadi harus makanannya ini gitu. Kemudian yang ketiga, fisioterapi apa yang bisa dilakukan di rumah oleh pasien sendiri atau dibantu oleh caregivernya. Dan kalau misalnya cukup parah, bagaimana merawat pasien ini gitu. Misalnya pasiennya nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, jadi dia memang harus ada di tempat tidur terus. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang harus ketika itu adalah hal yang harus kita bawa dari rumah sakit di rumah gitu. Nah, itu yang nanti akan hal penting yang harus dibawa, karena tadi pendidikan yang harus kita berikan ke pasien selama di rumah sakit itu juga salah satu hal penting ketika dirawat. Oke. Pasien dinyatakan sembuh dari stroke itu dikarenakan karena sudah membaik semuanya atau ada faktor lain yang dinilai dari dokter bahwa pasien itu sudah sembuh dari stroke? Oke, tadi saya sampaikan bahwa ada fase akut gitu dari stroke ya, ada fase akut di mana dalam fase akut itulah pasien harus dirawat di rumah sakit. Yang artinya apa? Dalam fase akut itu pasien masih mungkin mengalami perburukan dari gejalanya gitu. Nah, kalau sudah lewat dari fase akutnya, maka pasien ini sebetulnya sudah bisa kita pulangkan dengan tadi sangunya tadi. Sangunya adalah pendidikan-pendidikan tadi ya, Mas Iwan, bahwa oh nanti olahraganya fisioterapinya begini, itu adalah bentuk olahraga untuk pasiennya gitu. Kemudian obatnya ini. Pasien harus tahu bahwa dia punya sakit, apa yang menyebabkan dia sakit stroke itu, yang saya sebutkan sebagai faktor risiko. Karena siapa tahu dia sebetulnya punya tensi tinggi gitu, yang sudah lama dia derita, tapi dia nggak tahu. Nah, sekarang baru ketahuan nih. Jadi sekalian kita kasih tahu, kita kasih obat, dan seterusnya. Fungsinya untuk apa? Biar nggak terjadi serangan stroke berikutnya. Karena tadi serangan stroke berikutnya pasti adalah lebih parah. Gawat. Begitu. Kayak gitu. Baiklah. Ini kalau berbicara soal stroke emang gak ada habisnya ya, karena emang penyakitnya ini bisa menyerang siapa aja, dari muda, tua, ataupun yang sudah masih berproduktivitas juga bisa terserang stroke begitu ya, dokter ya. Betul. Cukup menarik untuk yang sudah gabung. Terima kasih di 0118621013. Dokter Mawada juga terima kasih sudah sharing knowledge-nya malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi untuk bisa
nambah pengetahuan terkait dengan bagaimana cara mengatasi misalnya keluarga kita terkena penyakit atau serangan stroke begitu ya dokter ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Amin. Baik-baik. Ya. Dokter, terima kasih atas waktunya. Bisa berjumpa atau ngobrol lagi dengan kesempatan. Ya, terima kasih Mas Iwan, sama-sama. Baik. Baik, itu tadi Star Lovers obrolan menarik kita di acara Health Talk Show yang dipersembahkan Star FM dan juga FKKM UGM. Ada tema tadi deteksi dini stroke, narasumber Dr. Mawada Ar-Rohmah PhD SPN dari Departemen Neurologi FKKM UGM. Kami akan segera kembali dengan informasi yang lain nanti ya. Iwan pamit dari Health Talk Show. Selamat malam. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Inspiring Sound.